Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang mengetahui 4 tipe audiens dan cara menerapkan strateginya. Jadi banyak di luaran sana yang ketika pertama kali belajar Facebook, mereka fokusnya cuma ke teknisnya aja. Padahal yang paling penting itu justru kita harus tahu dulu strukturnya, mindset yang tepat, dan minimal juga kita perlu tahu tipe-tipe audiens yang ada di pasar itu seperti apa. Nah, di sini kita akan bahas 4 tipe audiens dan gimana sih cara menerapkan strategi ke 4 tipe audiens ini. Oke, ini penting banget. Jadi jangan ini kesalahan saya dulu ya. Saya dulu tuh fokusnya pengen tahu teknisnya aja. Jadi dulu tanda kutip ya, bodo amat lah sama hal-hal yang berbau, mindset, struktural, fondasional gitu, atau strategi. Padahal justru yang paling penting ya itu. Nah, dari situ baru kita tuangkan ke teknis, gitu. Teman-teman saya yang iklannya bisa miliaran, itu mereka rata-rata teknisnya biasa aja, cuma mereka memang ngerti banget struktur iklannya di awal, gitu. Jadi itu yang kita tuangkan ke teknis. Oke? Jadi penting banget di awal kita bikin dulu strateginya, tahu tipe-tipe audiensnya, baru nanti kita iklankan. Oke, nah kita langsung masuk aja ke 4 tipe audiensnya. Jadi yang pertama adalah cold market. Cold market ini adalah orang-orang yang memang belum tahu produknya. Nah, biasanya kalau produknya baru atau UKM, itu kan secara awareness juga masih kurang. Jadi memang di awal tuh banyak yang belum tahu produk kita. Oke, nah tugas kita apa? Nanti saya akan jelaskan di poin berikutnya. Nah, yang kedua, itu ada yang namanya warm market. Orang yang udah pernah dengar atau udah tahu produk kita, tapi mereka belum beli. Gitu. Jadi bedain ya antara cold sama warm. Nah, yang ketiga, ini namanya hot market atau buyer. Orang yang udah tertarik dan sudah mencoba produknya. Jadi yang ketiga ini adalah orang-orang yang memang biasanya udah tertarik atau memang dia udah beli produknya. Oke. Nah, yang keempat itu ada yang namanya bulk market, yaitu orang-orang yang level paling tinggi. Ini yang targetnya kita sebenarnya nomor 4 ini. Yaitu orang-orang yang sudah merasakan manfaatnya dan bahkan nggak cuma ngerasain, tapi dia bisa mereferensikan ke orang lain. Mereferensikan ini bisa jadi karena memang produk kita bagus, kita ngomong ke tetangga, ke saudara, ke keluarga. Atau memang bisa juga kita jadi resellernya gitu. Jadi untuk bulk market ini sebenarnya level tertinggi dan ini memang, penerapan di lapangan itu beda-beda. Kan ada yang rekomendasi, ada yang atau ngasih saran, ada juga yang memang yang jadi resellernya, beda-beda. Oke. Nah, ini 4 poinnya simpel, nah tapi yang paling penting sebenarnya bukan cuma sekedar tahu, tapi kita harus paham strateginya. Terus kalau kita udah tahu 4 ini, penerapan di lapangannya seperti apa? Nah, kita akan bahas strateginya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke penerapan strategi sesuai dengan tipe audiens. Jadi memang ya karena audiensnya beda-beda, jadi strategi kita juga harus beda. Cara pelayanannya atau pemberian kontennya juga harus beda. Nah, yang pertama adalah cold market. Cold market tadi ingat kan, orang-orang yang memang nggak tahu produk kita. Nah, targetnya di sini bukan beli. Nah, banyak orang yang salah, kalau kita ngomongin produk edukasi, itu targetnya di awal bukan beli. Jadi memang ada beberapa produk yang bisa langsung dijual, ya, misalnya kayak jual apa, panci, kayak jual peniti, jual baju, itu kan kita nggak perlu edukasi kan, karena orang udah tahu ini panci buat apa, baju buat apa, ya udah tinggal jualan aja. Tinggal kita mainin brand atau mainin bahan atau apa dan segala macamnya. Nah, tapi kalau produk-produk yang saya jual, kebetulan kan saya jualnya banyaknya di herbal, essential oil, madu, saffron, suplemen, kan saya banyak di herbal. Sedangkan orang itu nggak tahu manfaat produknya apa, ini buat apa, karena harganya memang cukup premium. Jadi yang perlu kita lakukan di awal adalah untuk cold market ini kita edukasi dulu. Kita jelasin dulu tentang produk tersebut dari mulai manfaat, testimoninya, BPOM-nya, pokoknya semua kita jelaskan. Nah, goalnya simple, goalnya di awal saya nggak jualan, tapi minimal mengedukasi dulu, mengedukasi market dulu. Jadi jangan langsung jualan. Andai langsung jualan, paling di sini persentase yang langsung beli itu biasanya cuma 2-3%-an. Gitu. Jadi memang pada dasarnya orang-orang yang cold ini atau orang yang ibaratnya kita tadi ya baru kenalan langsung ajak nikah, ya itu kan terjadi mismatch di situ kan. Makanya kita kenalan dulu, kenal lebih dekat lagi dengan keluarganya, baru nanti lama-lama kita akan masuk ke jenjang berikutnya lah ibaratnya kayak gitu. Nah, ini juga sama.
Di awal kita kasih edukasi dulu, jadi jangan langsung jualan. Andai misalnya ada yang bisa terjual pun itu jatuhnya ya cuma 2-3%. Jadi goalnya simpel, dari yang nggak tahu jadi tahu. Nah, itu yang pertama. Biasanya kalau di sini kontennya konten edukasi. Kalau saya biasanya konten yang sesuai dengan apa yang dia alami. Misalnya, dia punya kendala flu, dia punya kendala migrain, dia pengen turun berat badan. Ya udah, saya lebih kasih ke tips-tipsnya. Kamu punya masalah berat badan misalnya, nah ini kita kasih beberapa tips-tipsnya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa memberikan konten yang berhubungan dengan produk kita. Jadi kalau kita sudah memainkan awareness-nya atau masalah dia, biasa orang sebut itu surga neraka atau pain dan gain. Nah, ini sedikit sharing. Jadi sebenarnya orang itu bergerak berdasarkan dari dua hal, pain sama gain. Orang itu berbuat baik karena memang yang pertama mungkin takut masuk neraka atau pengen masuk surga. Orang itu, kerja mungkin karena 2 hal juga, karena takut miskin atau memang pengen kaya. Nah, sama nih, pembeli kita atau calon konsumen kita, mereka bergerak karena 2 hal, gitu. Karena memang mereka takut sama sesuatu atau pengen sesuatu. Makanya kita di awal, setelah kita ngomongin tentang awareness-nya, barulah kita ngomongin tentang, consideration atau manfaat dari produk. Jadi di awal, saran saya jangan langsung jualan, karena banyak orang di awal tuh langsung jualan gitu. Mereka nggak nyebutin masalahnya apa, tiba-tiba ngomongin manfaat produknya. Ini yang paling banyak nih, saya punya beberapa temen, ya beberapa keluarga juga, mungkin karena belum paham ya, jadi wajar. Mereka jualan, tapi mereka langsung nyebutin fitur produknya. Padahal yang paling penting kan di awal, kita kasih tahu dulu, kamu punya masalah A, kamu punya masalah B. Kalau memang punya, approve, barulah kita kasih benefitnya apa, gitu. Kalau kita langsung kasih manfaat dari produk, misalnya buat pelangsing badan, tapi dia nggak pengen langsing, itu kan berarti kan nggak cocok. Makanya sebutin dulu masalahnya apa, kalau memang sudah cocok, approve, barulah kita ngomongin tentang manfaat dari produk tersebut. Oke, nanti saya akan praktekkan. Ini sebenarnya ada materi detailnya di video berikutnya, nanti teman-teman cek aja. Oke, jadi memang saya udah buat secara struktural biar teman-teman nggak pusing. Jadi yang pertama simpel ya, targetnya yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Oke. Yang kedua, nah gimana caranya biar mereka lebih yakin lagi. Jadi targetnya di sini adalah orang-orang yang udah tahu produk kita, tadi kan WOM berarti kan orang-orang yang udah tahu produk kita, tapi dia belum yakin, belum beli. Nah, di sini kan targetnya gimana caranya agar mereka yang udah tahu, yakin, dan beli. Nah, yang pertama teman-teman bisa memberikan konten yang berhubungan dengan hal-hal yang meyakinkan. Kayak konten misalnya sertifikasi BPOM, produknya udah BPOM, udah disertifikat halal MUI misalnya, ada testimoni-testimoninya. Jadi intinya bikin konten yang membuat mereka yakin. Karena mereka udah tahu nih produk Anda nih, produk A misalnya, mereka udah tahu. Tapi mereka belum beli juga. Nah, berarti kan salah satu hal yang bikin mereka belum beli itu kan karena mungkin ragu. Ragunya tuh banyak. Ini produknya udah BPOM belum? Manfaatnya benar atau enggak? Testimoninya banyak atau enggak? Kemahalan atau enggak? Itu pertimbangannya banyak. Nah, ketika kita tahu masalah mereka apa, ya udah kita serang aja di konten. Jadi daripada kita ngira-ngira, mendingan kita bikin aja kontennya langsung. Kira-kira apa sih yang ngebuat orang ragu tuh? Biasanya kan karena pengirimannya sampai atau enggak, ini beneran garansi atau enggak, produknya real atau enggak, sertifikatnya ada atau enggak, harganya termasuk harga yang mahal atau yang murah. Kalau misalnya harganya termasuk yang mahal atau premium, kira-kira apa yang bisa kita tonjolkan. Jadi itu yang kita kemas dalam bentuk konten. Gitu. Jadi sebelum mereka ragu atau sebelum mereka nanya, kita udah jawab duluan di konten tersebut. Nah, jadi untuk kawan prospek ini, targetnya simpel, bikin agar mereka jadi lebih yakin. Karena ketika mereka yakin, itu otomatis mereka akan beli. Gitu. Nah, apa aja yang bikin mereka yakin? Nah, ini poin-poin ini. Kasih sertifikat, testimoni, consideration, dan banyak hal lainnya yang membuat mereka lebih yakin. Oke, yang ketiga adalah hot prospect. Nah, hot prospect ini biasanya adalah orang-orang yang memang sudah beli, gitu. Gimana caranya orang-orang yang sudah beli ini, mereka kita rubah targetnya jadi bulk market. Jadi, ini lebih ke after sale sih sebenarnya. Nah, kita bisa follow up, tanyain reaksi positifnya setelah konsumsi gimana, kita minta testimoninya,
Terus mungkin kalau mau belanja di berikutnya kita bisa kasih voucher atau gratis apa, gratis ongkir misalnya gitu. Nah, di sini goal-nya gimana caranya mereka bisa jadi konsumen rutin atau merekomendasikan ke teman atau ke saudara atau jadi reseller. Oke, jadi ini tahapannya ya. Pertama nggak tahu jadi tahu, kita edukasi produknya. Yang kedua udah tahu jadi beli, nah itu kita yakinkan lagi dengan berbagai macam konten. Yang ketiga udah beli, kita targetkan agar bisa menjadi pelanggan rutin, bisa ngerekomendasi ke teman-temannya, atau mungkin bisa jadi reseller juga. Jadi ini funnel tertinggi nih buat market. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, minimal sebelum kita iklan, kita tahu dulu nih tipe-tipe audiens tersebut. Nah, nanti untuk praktek realnya di lapangan, sebenarnya ini praktek realnya tuh di Facebook Ads kalau saya ya. Jadi kalau di Facebook Ads itu kan kita punya fitur yang namanya custom audience atau retargeting. Nanti teman-teman bisa tonton video berikutnya. Nanti di situ lengkap semua cara custom audience dan segala macamnya berikut dengan penjelasan. Jadi di situ kita bisa nentuin mana nih prospek yang masih cold, prospek yang udah warm, atau prospek yang udah hot atau udah beli. Nanti kita bisa tentuin di situ. Nah, nanti kita bahkan bisa iklan khusus ke orang-orang yang memang udah hot prospek atau udah beli. Kita juga bisa ngiklan ke orang-orang yang memang kita pengennya yang target marketnya yang luas gitu, yang cold market. Itu bisa juga. Nah, nanti lebih detailnya itu kita bahas di video funneling. Oke, itu biar kita bisa lebih detail lagi. Oke, nah itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.